beli buah beri di Pasar Manggis. Cakep. Dulu milenial pendukung Jokowi, sekarang Anies. Asik. Assalamualaikum Senterian, balik lagi di Center Talks, dimana kali ini kita akan ngobrolin masa lalu dan masa depan. Seperti narasumber yang sudah ada bersama kita, ada Aldi PP yang dulu milenial pendukung Jokowi, namun kini menambatkan hatinya kepada Anies Baswedan. Gimana ceritanya? Langsung aja kita kulik bersama. Dan absen dari kota mana aja yang hadir? Halo Aldi PP. Halo Dina. Jadi aku manggilnya Aldi atau PP? PP boleh. PP aja, nggak usah pakai bang. Nggak usah. Oke, jadi PP dulu ini co-foundernya Kita Satu. Iya. Jadi boleh diceritain sedikit nggak Kita Satu itu apa sih? Jadi intinya sih Kita Satu itu kumpulan anak muda ya, khususnya milenial dan Gen Z waktu itu. Emang tujuannya kita itu untuk ngebantu pemenangan Pak Jokowi untuk meraih suara di kalangan milenial dan Gen Z. Tapi khususnya di milenial. Khusus yang milenialnya ya, berarti ya. Terus itu berarti dan masih ada sampai sekarang nggak sebenarnya Kita Satu itu? Kalau dibilang masih ada, kita masih ada, tapi tidak dalam berbadan resmi dan tidak aktif sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi dulu tapi waktu pas masih kampanye Pak Jokowi aktif ya? Aktif. Pak Jokowi Ma'ruf Amin ya berarti ya, kala itu ya, bukan yang periode pertama kan, periode kedua ya? Iya, periode kedua. Untuk mendukung Pak Jokowi di periode kedua, berarti waktu itu Pak Jokowi sebagai incumbent. Iya, sebagai incumbent. Betul. Berarti nih PP udah dukung Anies. Iya kan? Berarti kamu udah declare nih kalau kamu sepakat untuk mendukung Pak Anies. Iya, bismillah lah. Ya, bismillah. Jadi kenapa nih? Kok udah gak tegak lurus ke Pak Jokowi? Pak Jokowi udah gak nyalonin lagi. Nah, arahannya Pak Jokowi kan kalau kita baca sekarang kan beliau kayaknya memang lebih arahnya kan ke Pak Prabowo dan Ganjar gitu. Kenapa kamu memilih untuk bergerak bersama Anies bukan ke Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo? Karena prinsipnya sih kalau saya secara pribadi ya, bahkan mungkin juga dengan banyak teman-teman yang tergabung di Kita Satu juga, kita itu bukan mengikuti Pak Jokowi, tapi kita mendukung Pak Jokowi untuk jadi presiden. Dan setelah Pak Jokowi sudah jadi presiden, harapan kita sudah tercapai, mungkin keinginan kita pun juga sudah mulai terlihat, ya berarti sudah selesai tugas kami sih. Sehingga berikutnya kita mencari orang yang di mana menurut kami bisa meneruskan Pak Jokowi untuk menjadi lebih baik lagi sih. Jadi kalau menurut Aldi setuju ya dengan komitmen Pak Anies dengan yang selama ini dilantangkan untuk perubahan, Aldi setuju nggak? Itu yang masih abu-abu sebenarnya. Kenapa gitu? Karena jujur aja, makanya kemarin pas saya sempat mempertanyakan ke Pak Anies kan. Iya, di Desak Anies itu kan video kamu viral banget loh itu loh, yang kamu nanyain Bapak di acara Desak Anies itu kan, kamu nanyain soal konsep perubahannya Pak Anies. Iya, karena jujur aja sih perubahan itu tabu menurut saya, kayak bukan tabu sih, abu-abu malah. Kayak Pak Anies mau buat perubahan seperti apa sih? Sedangkan yang Pak Jokowi lakuin di periode kedua khususnya ya, ini udah terlihat jelas semuanya gitu. Makanya kemarin saya mempertanyakan. Dan secara jujur pun saya melihat yang Pak Anies maksud masih ke arah optimalisasi. Dan jadi sebenarnya kalau misalnya dapat kesempatan, saya ingin nanya lagi lebih detail, perubahan ini perubahan apa sih Pak? Lebih spesifik dan lebih lugasnya itu seperti apa gitu sih. Karena jujur kalau saya sih bukan ke arah perubahannya ya. Tapi saya ke arah Pak Anies itu lebih ke arah gagasan yang Pak Anies bawa. Ibaratnya gitu. Nah, mungkinkah yang gagasan Pak Anies bawa ini ada perubahan di dalamnya? Itu yang saya ingin tahu. Sekarang kan dia selalu slogannya perubahan, tapi menurut saya masih abu-abu nih, perubahannya apa sih gitu. Dulu Aldi ini milenial pendukung Jokowi. Sebenarnya apa yang dilihat milenial dulu dari Pak Jokowi? Kenapa Aldi memutuskan waktu itu untuk bersama teman-teman Kita Satu mendukung Pak Jokowi untuk maju ke Pilpres? Oke, jujur ya, karena waktu itu kita melihat adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang bisa memberikan kursi kepada milenial ya, kesempatan lebih dalam hal apapun itu. Karena selama ini udah dari dulu anak muda ini, khususnya milenial ini selalu menjadi objek untuk peningkatan elektabilitas atau suara doang, tapi tidak pernah dikasih peran lebih. Nah, menurut kami panggung kami itu kemarin itu adalah, ayolah ajak milenial untuk membangun pemerintahan ke depannya segala macam. Dan alhamdulillah ternyata disambut juga dengan Pak Jokowi. Terbukti dengan
dia memberikan banyak staf khususnya dari presiden, staf khusus menterinya itu anak muda, menterinya pun anak muda, ya kan, bahkan terakhir ada Dito Aryo Tejo pun juga sebagai Menpora. Chance untuk anak muda berkreatif dan bergerak di dalam pemerintahan udah ada, tapi menurut saya masih kurang. Dan saya punya harapan kekurangan ini ada di Pak Anies, yaitu adalah gagasan anak muda yang belum dibawa ke dalam pemerintahan. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Jokowi udah memimpin selama 1 dekade di Indonesia. Iya. Menurut Aldi, dengan kinerjanya Pak Jokowi dan prestasi Pak Jokowi sekarang ini gimana? Cukup baik. Cukup baik. Cukup baik. Jadi menurut Aldi, pemerintahan Pak Jokowi selama 1 dekade ini baik dan sesuai dengan apa yang Aldi harapkan waktu itu, titipkan harapan kepada Pak Jokowi, sesuai? Sesuai. Sebagai milenial pendukung Jokowi, apakah harapannya sebagai pendukung Jokowi sudah dikerjakan sama Pak Jokowi semuanya? Yang diharapkan, jadi waktu pas Aldi mendukung Pak Jokowi nih, itu kan Aldi kan menitipkan harapan kepada beliau. Iya. Nah, apa yang dititipkan itu sudah achieve semua atau masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Aldi? Mungkin bukan tidak sesuai keinginan teman-teman kita satu. Iya, mungkin bukan tidak sesuai dengan keinginan teman-teman kita satu ya, tapi masih ada beberapa yang kurang dan perlu dioptimalkan. Dan itu yang kita harapkan ke depannya setelah milenial ini mendapatkan peran untuk bergerak bersama di dalam pemerintah bersama senior-senior, kami berharapkan juga gagasan kami ini ke depannya lebih diperhatikan. Itu sih, dan itu yang sebenarnya saya harapkan untuk pemimpin ke depannya. Jadi yang Pak Jokowi lakukan untuk milenial menurut saya sudah cukup, tapi masih ada yang perlu dimaksimalkan. Oke. Gitu. Jadi belum tersampaikan semua lah bahasanya. Oke. Jadi kemarin nanya ke Anies, desak Anies soal takut program Jokowi nggak diteruskan, itu gimana? Dari pertanyaan Aldi. Iya. Yang jadi keresahan Aldi. Jujur saya ini ya, mungkin juga mayoritas teman-teman saya juga, maksudnya milenial yang ada di Indonesia juga pasti lelah lah dengan kepemimpinan yang setiap pemimpin beda gaya nggak masalah, tapi kalau beda kebijakan, beda program dan mengulang dari nol lagi capek gitu. Pertama menurut kita terlihat pemborosan anggaran, pemborosan waktu. 5 tahun untuk jadi presiden itu nggak cukup menurut saya. Kalau ingin mencapai cita-citanya ya, 10 tahun pun juga nggak cukup. Nah, bagaimana cara untuk mencukupinya adalah kita harus legowo sih menurut saya. Setiap pemimpin itu harus legowo, menarik benang merah. Apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya itu dilanjutkan. Yang baik ya. Ibaratnya kalau yang buruk ya mungkin bisa dievaluasi untuk dilanjutkan atau tidak. Nah, jujur yang saya takutin pertama, walaupun IKN Pak Anies sudah pernah menyampaikan bahwa IKN ini sudah menjadi undang-undang, maka dia akan melanjutkan. Yang saya tangkap seperti itu ya bahasanya. Tapi ini pasti akan menjadi kekhawatiran semua orang. Kenapa? Karena ada isu ntar kalau misal ganti rezim IKN ini bisa menjadi alat politik lah, ini itu segala macam. Kalau yang saya lihat nih, mungkin saya sebagai generasi penerus bangsa kan, milenial ini, saya nggak mau IKN ini menjadi alat politik. Kalau memang sudah diputuskan dan sudah disepakati oleh parlemen, oleh pemangku-pemangku kekuasaan di negeri ini bahwa oke, IKN jalan, saya berharap sebenarnya ya udah jalan, tinggal kita maksimalkan aja. Apa yang kurang, apa yang perlu dirubah di dalamnya mungkin segala macam. Nah itu yang sebenarnya saya ingin mempertanyakan. Terus habis itu yang kedua, banyak sih kebijakan-kebijakan lainnya, kayak pembangunan, sektor pembangunan. Kan kita lihat kalau Pak Jokowi ini dia fokus ke arah sektor transportasi, segala macam pengembangan transportasi. Nah itu saya juga ingin lihat Pak Anies apakah tetap mengalihkan anggarannya ke arah sana atau mungkin bahkan merubah atau gimana. Yang saya harapkan adalah yang sudah bagus lanjutkan Pak, jangan di stop sih. Sebenarnya saya ingin menyampaikan itu sih ke Pak Anies. Kan emang Pak Anies kan bukan jadi kan emang beliau kan menyempurnakan jadi amati yang perlu dimodifikasi, yang perlu dirubah ya perlu dirubah, yang hal-hal yang kurang mungkin memang kurang sesuai apa harus dilakukan perubahan kan akan melakukan perubahan. Sedangkan waktu jawaban Pak Anies didesak Anies, menurut Aldi gimana? Saya jujur saya nggak bisa ngomong kenapa, karena yang Pak Anies setuju itu menurut saya memang itu yang harus lebih dioptimalkan. Kan dia bilang masalah perikanan, pertanian, satu lagi saya lupa. Pupuk ya. Dan menurut saya memang itu di eranya Pak Jokowi menjadi concern masih kurang. Oke.
Jadi Aldi memutuskan mendukung Pak Anies. Kenapa mendukung Pak Anies akhirnya? Apa yang dilihat dari Pak Anies sebagai milenial? Beliau adalah guru sih. Dan kita semua ini berangkat dari pendidikan kan. Ya mungkin udah saatnya guru jadi presiden. Karena kenapa sih ngomong kayak gini? Tujuannya adalah satu sih. Nah ini yang menurut saya kurangnya di Pak Jokowi adalah concern terhadap pendidikan. Dan menurut saya ini ahlinya Pak Anies. Kenapa saya memilih Pak Anies ya? Backgroundnya beliau adalah orang dari pendidikan. Beliau sangat mengerti lah. Tapi pertanyaannya adalah, nah ini sebenarnya gagasan ini yang belum pernah dibawa oleh milenial. Pendidikan, kesetaraan dan keadilan pendidikan di Indonesia. Mungkin udah banyak lah isu ini selalu dibawa, tapi belum maksimal menurut saya. Contoh, program yang paling beken deh sekarang, LPDP contoh. Kuota LPDP sedikit. Yang merasakan LPDP kebanyakan orang-orang yang udah punya. Terus orang yang ikut LPDP hanya orang yang pintar saja kualifikasinya. Sedangkan LPDP ini untuk kebutuhan siapa sih? Untuk negara kan menurut saya. Harusnya dibuka selebar-lebarnya. Kuota dibesarkan. Contoh misalnya dengan anak milenial atau Gen Z atau siapapun itu yang pendapatan keluarganya di bawah berapa, dia harusnya bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti LPDP. Tapi sekarang standarisasinya itu hanya normatif menurut saya. Itu yang pertama, kuota LPDP. Karena ini linear dari pendidikan yang layak untuk kita, ntar akan menjadi membuka lapangan pekerjaan. Ini akan berpengaruh juga. Jadi menurut saya ke depannya itu ya negeri kita ini terlihat dari sejauh mana kita concern terhadap pendidikan, sejauh mana edukasi masyarakat kita. Itu sih, dan saya sangat yakin sebenarnya Pak Anies sangat memahami ini sih. Cuman beliau mungkin ketika waktu itu menjadi menteri belum diberikan waktu yang lebih maksimal sih. Makanya saya menaruh harapan ke Pak Anies karena saya berharap ya beliau praktisi pendidikan, seharusnya beliau paham betul mengenai ini. Aldi, dengan rekam jejak Pak Anies selama menjabat sebagai gubernur DKI, dengan hasil kinerjanya, menurut Aldi itu sudah mewakili keinginan milenial belum? Cukup mewakili sih. Mewakili ya. Mewakili. Jadi setuju ya kalau seandainya keberhasilan Pak Anies dalam memimpin DKI Jakarta ini, harapannya hasil kinerjanya bisa lebih luas dirasakan oleh masyarakat Indonesia, seperti transportasi yang terintegrasi. Jaklinggo itu saya suka banget loh. Iya, bagus banget itu. Ya itu harapannya, kita berharap sekali ya itu bisa semua rakyat Indonesia bisa merasakan itu gitu. Iya. Kemudian kalau kita baca komen lagi, silahkan minum Aldi kalau harus. Ada pertanyaan ekstrim nggak? Komennya ekstrim sih sebenarnya, mau baca sendiri nggak? Yang mana tuh? Oke. Menurut teman-teman dengan labelin Anies dari buzzer bayaran, gimana kalian mengantisipasinya? Gimana? Bagaimana menurut teman-teman dengan labelin kepada Anies dari buzzer bayaran, gimana kalian mengantisipasinya? Label-label dari buzzer yang selama ini Bapak politik identitas. Kan banyak tuh labelin Pak Anies dari para buzzer tuh Aldi. Seperti yang kita tahu, yang selalu membajiri kolom komentar, comment section. Ikutin prinsipnya Pak Anies aja sih. Biarin aja orang mau ngomong apa, yang penting kita terus bergerak aja sih. Karena ya dengan kita terus bergerak, berkreativitas segala macam, orang juga tahu hasilnya kok. Jadi, nah mungkin sama satu lagi sih, teman-teman yang ngomong Pak Anies ini mungkin orangnya pencitraan atau apa, jujur ya Pak, Vin, gue dulu nggak suka banget sama Pak Anies. Nggak suka itu. Nggak suka itu. Iya, track record, history, medsos gue segala macem, apapun kebijakan Pak Anies pasti gue komentar. Karena menurut gue pertama orangnya bertele-tele, ngomong tuh muter-muter. Terus kedua, kadang-kadang jawabannya abu-abu, nggak pernah langsung straight to the point. Dan yang ketiga memang terlihatnya pencitraan. Tapi gue ketika ketemu pertama kali, dan yang gue suka adalah itu acara Desak Anies itu kemarin pure murni natural loh. Iya, oke. Kayak apa ya, kayak gue nggak ada briefing, nggak ada apa, gue tunjuk tangan, pertanyaan gue itu terlintas. Makanya kenapa pertanyaan gue simpel, gara-gara waduh gue dapet kesempatan nanya, ya udah gue tanya. Tapi setelah gue tanya,
gue sempat ketemu Pak Anies, gue dipanggil, dia malah bilang makasih, udah ikut serta dalam sini segala macem, dia inget nama gue, kayak orang bilang pertanyaan atau apa, enggak loh, ternyata orangnya sehumble itu, seterbuka itu, se-fair itu ya. Maksud gue ya mungkin buat yang belum kenal Pak Anies bisa dateng lah, ketemunya langsung, biar tahu orangnya seperti apa sih. Jadi Aldi selama ini termasuk yang termakan dengan Jujur ya? framing-framing itu ya? Iya banget. Iya kan, termakan dengan framing itu, tapi terbantahkan ketika bertemu beliau secara langsung dan mempunyai kesempatan berinteraksi secara langsung gitu ya? Oke, berarti tuh para buzzer dengerin ya, kalian ngomong kayak gitu karena belum pernah ketemu Bapak aja. Ada yang ingin dititipkan nggak kepada Pak Anies sebagai milenial? Secara spesifik apa yang mau dititipkan kepada Pak Anies ketika nanti beliau Mungkin saya challenge kali ya, Pak Anies kalau misalnya bisa pendidikan gratis sampai kuliah itu keren banget sih. Oke. Bismillah, semoga itu harapan kita semua. Aku setuju sih, semoga pendidikan Indonesia bisa merata ya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan saudara-saudara kita yang ada di pelosok negeri pun bisa turut merasakan kemajuan pendidikan ya. Dan itu didapatkan sampai bangku kuliah ya, bukan cuman sampai SMA tapi sampai kuliah. Oke. Kita aminkan Centurion, semoga harapan itu bisa terlaksana. Terus kemarin Aldi tadi bilang udah ketemu sama Pak Anies. First impression ketemu beliau apa? Apa sih yang bikin Aldi akhirnya, kan dari ketemu itu akhirnya decide untuk mendukung Pak Anies? Gimana first impressionnya? Orangnya pinter. Apa ya? Penuh dengan pemikiran tuh, penuh dengan ide kalau gue ngeliat ya. Terus dan ya cuek sih, mungkin karena kecuekan dia itu, jadi cuek dalam artian ya apa adanya, dia nggak butuh jadi pusat perhatian atau apa gitu, kayak ya apa adanya aja, bener-bener ya udah gitu sih. Dan ya gue jujur sih, yang gue paling salut sama dia adalah orangnya penuh dengan ide sih. Oke. Jadi nih Aldi sebagai milenial yang aware dengan politik, ada pesan nggak untuk milenial kita, untuk teman-teman pemilih muda, pemilih pemula, kiat-kiat memilih pemimpin Indonesia untuk 2024, dilihat dari sosmednya kah, dilihat dari rekam jejaknya atau sosial medianya, bisa sampaikan ke teman-teman? Yang pertama sih ngeliat dari rekam jejak itu pasti ya. Pak Anies nggak ada dosa di masa lalu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin kalau gue bicara nggak ada dosa, pasti ini ada yang ngomong nih mengenai politik identitas lah. Tapi itu bisa dilihat lah track recordnya beliau memposisikan diri seperti apa, dan menurut saya itu cukup dewasa ya. Terus yang kedua, dilihat dari kesempatannya sih. Kemarin gue pas ngeliat Desak Anies itu, gue ngeliat ternyata tim yang mengerjakan kegiatan itu segala macam itu pure murni semua, mungkin lebih muda dari gue kali ya, di bawah 30 tahun. Dan gue ngeliat Pak Anies ini dikelilingin sama anak-anak muda sih. Itu yang buat gue seneng juga, dan bener-bener muda masalahnya. Kadang kan orang bilang muda, umur 40 tahun bilang muda, ibaratnya kayak gitu. Ini gue tahu ini pasti ini masih baru lulus kuliah segala macem. Terus, dan itu berarti tandanya Pak Anies memberikan kesempatan kepada anak-anak muda yang udah lebih kreatif. Terus yang ketiga, lihat dari gagasannya sih. Dari gagasannya, jangan melihat dari apa yang ingin dia berikan ke kita, tapi apa yang dia ingin lakukan untuk negeri ini sih. Itu sih lebih ke arah sana. Dan yang keempat adalah ya, menurut saya adalah lihat pemimpin itu, kita harus melihat dari background lah. Kalau ibaratnya apa ya, kalau saya tuh dulu diajarin kalau misalnya mau cari istri, bahasa harus lihat bibit bobot lah. Ya kita harus ngeliat berarti Pak Anies itu dari keluarganya. Jujur saya kemarin kita ngeliat istri Pak Anies sesederhana itu ya. Anak-anaknya segala macem, alhamdulillah lengkap, harmonis. Ya kan, terus pendidikannya bagus, semuanya segala macem. Ya secara bobot, ya Pak Anies punya track record, udah pernah menjadi menteri, udah pernah menjadi gubernur. Ibaratnya jadi ya secara background pendidikan beliau juga sangat, gak usah dipertanyakan. Yes. Itu udah paling gak usah dipertanyakan. Iya benar.
Jadi Aldi, harapan kita sama ya sebenarnya untuk Indonesia yang lebih baik di 2024. Semoga kita dipimpin sama orang yang mempunyai kualitas ya, high quality ya, dari segi individunya dan keluarganya gitu ya. Oke, Aldi, seru banget nih ngobrol sama co-foundernya kita satu yang sekarang sudah memutuskan untuk mendukung Pak Anies, bergerak bersama Pak Anies. Semangat terus Aldi, thank you banget udah hadir di Center Talk. Sama-sama. Tetap semangat, tetap sehat. Centrian, terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi di Center Talks berikutnya. Buat Centrian yang udah hadir juga bersama kami ucapkan terima kasih ya Centrian ya. Terus nyalakan sentermu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.